Ini adalah sebuah kursi bekas. Ini adalah sebuah kursi kayu biasa yang saya lapisi dengan berbagai karpet. Ini sebenarnya taplak untuk meja, tapi saya lapiskan untuk kursi ini biar halus sewaktu ditempeli busa. Nah, semua barang yang ada di sini adalah barang yang tidak terpakai lagi, alias barang bekas. Jadi saya tidak membeli material-material baru. Busa ini saya pakai dari bekas kasur yang sarungnya saya lepas, kemudian saya ambil busanya. Ini pun sudah kempes sekali, jadi saya tumpuk biar lebih empuk. Mengukurnya pun juga manual, jadi kira-kira saja karena yang penting pas gitu, tidak ada ukuran pastinya. Begitu dirasa enak, biar menempel saya nggak pakai lem, tapi saya paku berbagian, karena saya pikir kalau menggunakan lem itu agak susah, jadi pakai paku biar langsung menempel gitu. Nah, ini saya pakai paku yang kecil-kecil, biasa buat mangkuk triplek gitu. Di bagian ini memang harus sabar karena banyak bagian yang harus menempel dan pakunya satu-satu gitu, sambil harus mengira-ngira udah pas belum. Jadi jangan langsung paku, tapi harus busanya itu harus di pepet-pepetin lagi biar pas. Karena suatu maku itu kadang suka geser-geser, jadi yang semula udah pas sewaktu dipaku ternyata meleset, itu juga sering terjadi. Seperti ini misalnya, harus digeser-geser lagi biar biar kelihatan enak atau biar terasa enak busanya. Nah, makunya seberapa banyak ini sesuai kebutuhan saya, tinggal lihat kondisi permukaan sama busanya kira-kira udah menempel cukup atau belum. Misalkan diduduki itu lepas lagi atau enggak. Kalau sudah enggak lepas ya berarti sudah makunya gitu. Nah, sudah mulai terlihat busanya menempel, udah hampir kayak sofa. Nah, ini karena masih ada sisa, saya pikir di bagian atas itu kan ada kayu yang menonjol, jadi saya lapisi ini biar kalau kena badan itu juga terasa empuk. Oh ya, ini maaf gak kelihatan ya karena nggak nyadar sewaktu record, ketawanya waktu udah dieditin. Ini pokoknya motong-motong sesuai yang bagian atas yang masih kelihatan ada karpet merahnya itu, sama bagian pinggir yang kayu-kayu ini, biar kalau di buat tumpuan tangan itu empuk. Ini juga makunya sama seperti tadi, sesuai bentuk dan
dibersihkan, karena suatu proses maku-maku itu busanya itu kayak ada serpihan-serpihan yang ya bikin gatel. Jadi sediakan moceng atau sapu di sisi Anda kalau mau buat yang seperti ini, apalagi menggunakan busa bekas kasur yang tergolong murah itu ada serbuk-serbuk kecil gitu yang membuat gatel di kulit. Gantian maku untuk yang sebelah kanan. Ini untuk mempermudah, jadi saya saya terlentangkan, karena makunya itu kalau tidak dilentangkan nanti akan bagian atas jadi agak susah. Ini biar lebih enak. Bisa dilihat ini kursi biasa, jadi bawahnya pakai juga papan-papan bekas. Sebenarnya di sofa yang beli yang dari pengrajin pun itu juga papan atau kanyunya itu juga nggak di finishing perhalus ya, karena kan nggak bakal kelihatan. Nah ini yang tadi dipotong-potong untuk bagian atasnya setengah melingkar. Karena nggak cukup, jadi harus saya potong lagi biar memenuhi dua sisi kanan kiri. Nah ini juga proses maku lagi biar bisa menempel busanya. Ini pakainya bukan pakai paku payung, paku biasa. Buat kayak gini tuh harus telaten ya, apalagi kalau alatnya seadanya. Nah karena faktor yang banyak serbuknya tadi, misalkan saya kasih covernya langsung, itu akan cepat kotor kayaknya. Jadi saya lapisi dulu biar serbuk-serbuknya tadi nggak menyebar kemana-mana, jadi biar tetap di situ. Ini juga sarung yang udah lama dipakai, jadi saya manfaatkan untuk menutupi bagian belakang biar nggak kelihatan kayu-kayu yang menganga di mana-mana. Ini juga saya paku. Pokoknya bahan yang saya pakai di sini adalah bahan-bahan bekas, bahan ala kadarnya yang bekas-bekas peralatan rumah. Jadi memanfaatkan kembali barang-barang yang tidak terpakai. Sebelum dibuang, dipikir-pikir apa yang bisa dimanfaatkan. Jadi kalau masih bisa dipakai untuk sesuatu yang lain, ya kenapa tidak? Seperti itu. Oke, udah mulai membosankan ya. Jadi videonya ini lumayan panjang karena di durasi normal itu pembuatannya bisa 5 jam lebih. Kenapa bisa lama? Karena itu tadi, karena masih mengira-ngira alurnya seperti apa, belum pernah membuat sebelumnya, jadi masih nyari-nyari cara. Nah ini yang bagian diduduki itu saya juga lapisi, fungsinya sama seperti sarung tadi, biar serbuknya itu enggak kemana-mana. Ini pakai spray bekas, spray yang jadul banget, kelihatannya
aneh banget, tapi ini untuk lapisan pertama, jadi berlayer gitu ya. Yang bagian dalam ini saya lapisi pakai yang kain-kain yang enggak, motifnya enggak terlalu bagus, enggak apa-apa, soalnya ini nanti juga bakal kelihatan. Karena setelah ini akan dilapisi satu layer lagi. Karena saya nggak punya mesin jahit, akhirnya saya masukkan, kemudian dipaku. Yang penting bentuknya lumayan gitu, nggak terlalu yang rapi-rapi banget. Pokoknya bagaimana caranya harus diakal gitu, biar kelihatan rapi. Nah, proses memaku tadi itu memang yang lumayan lama karena kecil-kecil dan harus bagian juga lumayan banyak. Jadi biar rapi harus ditarik-tarik, dimasukin biar rapi. Karena ini enggak ada apa ya, jahitannya yang sesuai bentuk, jadi kita harus menyesuaikannya sendiri. Kalau sofa yang udah ada polanya kan jahitannya udah menyesuaikan, jadi tinggal merapikan gitu. Biar bisa pas, jadi kadang harus digunting, dipotong karena ini cuma ditekuk-tekuk. Maku kayak gini juga bisa dijadikan olahraga, soalnya waktu membuat ini tuh keringatnya banyak banget, walaupun malam ini, tapi karena gerak terus ya mungkin, jadi keringatnya lumayan. Nah, ini saya lanjutkan di pagi hari karena malamnya udah ngantuk. Ini layer kedua untuk lapisan sofanya, karena kalau beli bahan yang asli Baswa itu mahal, jadi saya cari alternatif lain. Ini adalah selimut yang murah, mungkin harganya di bawah 50 ribuan. Ini kalau nggak salah 38 atau 35 ribu, kelihatan lebih mendingan kan. Ini saya cari motif yang kira-kira kekinian lah, yang minimalis gitu. Di bagian bawah ini masih kelihatan ya, hijau-hijaunya yang pelapis yang pertama tadi malam. Untuk yang lapisan kedua ini, layer cover sofanya, saya juga pakunya pakai paku triplek, bukan paku payung, karena kebetulan adanya itu menghabiskan aja. Misalkan cari yang lebih bagus atau biar
nggak mudah lepas, itu bagusnya pakai yang paku payung atau yang kecil-kecil itu finish ya namanya. Nah ini kendalanya juga sama karena nggak ada jahitan sesuai bentuk, jadinya harus ngotak-atik secara manual gitu. Ini bagian belakang, yang bagian ini nantinya nggak saya tutupi karena ini kan bakal dihadapin ke tembok ya, jadi nggak kelihatan, nggak masalah. Nah untuk memaku yang bagian depan ini agak susah, jadi harus telentangkan lagi. Bagian belakang ini cuma tekuk seperti ini biar nggak terlalu banyak maku karena capek makunya. Ini udah mulai kelihatan lekuk-lekukan, udah mulai kayak sofa itu yang ada jahitan-jahitannya. Ini karena dimasuk-masukin kemudian dipaku. Ini masih pakai yang bikin bawah. Ini lumayan lama juga. Nah, kadang menemui kendala pakunya nggak masuk atau nggak nggak gigit ke kainnya, jadi mudah lepas. Jadi harus coba ulang gitu terus sampai si kainnya ini menempel, benar-benar nempel. Nah ini udah mulai kelihatan bentuknya ya, udah lumayan lah. Nanti kalau digabungin sama meja sama kursi pendamping, kursi sampingnya itu mungkin baru kelihatan cakep. Nah ini saya nanti yang bagian tengah lagi itu saya jahit pakai tali sepatu, tapi mungkin nggak sempat nge-shoot ya, jadi shootnya sampai sini aja. Ini kurang lebih seperti ini ya, kurang rapi kalau dibandingkan sama yang sofa yang beli karena jahitannya pakai mesin gitu ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kembali ke studio.